Renungan umat dengan judul Sukacita Sejati di Balik Penderitaan, berdasar dari bacaan surat Filipi pasal 1 ayat 12-14 yang demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan apapun yang dialami tidak menjadi penghalang bagi Rasul Paulus untuk bersaksi memberitakan Injil tentang Kristus, termasuk ketika ia dipenjara. Itu bukanlah akhir dari pelayanannya. Apa yang dialami dan dihadapi oleh Rasul Paulus, meskipun itu menyakitkan baginya, namun ia tak memadamkan semangatnya untuk bersaksi. Ketika ia bersama dengan rekan-rekannya pertama kali datang ke kota Filipi, sebagaimana disaksikan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13-40. Ia merasakan sukacita karena perjumpaan dengan Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang dibaptis bersama-sama seisi rumahnya. Selain itu, Paulus juga harus merasakan hidup di balik jeruji besi, karena ia melepaskan seorang perempuan dari roh tenung. Peristiwa ketika ia dipenjara. Pada waktu itu, terjadi gempa bumi dan meruntuhkan tembok di ruangan penjara yang memungkinkan untuk para narapidana melarikan diri, termasuk Paulus dan juga Silas. Tetapi mereka tidak melarikan diri. Justru keberadaan mereka yang tetap dalam penjara membuahkan sukacita yang luar biasa, di mana melalui peristiwa itu menjadi kesempatan bagi Paulus untuk bersaksi, memberitakan kabar baik kepada kepala penjara, sehingga ia dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis. Dari banyaknya pengalaman-pengalaman pelayanannya, Rasul Paulus kemudian bersaksi kepada jemaat Filipi sebagaimana tertulis dalam ayat 12-14. Rasul Paulus mengatakan, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Rasul Paulus merupakan seorang narapidana. Pemenjaraan yang dirasakan memang menyengsarakan, dan statusnya juga dianggap sebelah mata bagi kalangan umum. Tetapi di balik itu ada berita sukacita. Mengapa dikatakan sukacita? Karena dari peristiwa itu ada buah dari hasil karya penyertaan Kristus yang mengokohkan semangat juang dan komitmen Rasul Paulus untuk tak gentar dalam memberitakan kabar baik. Bagaimana keteladanan Paulus
juga mendorong saudara-saudara seiman untuk berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Pemenjaraan yang dialami Paulus memberikan ruang bagi perluasan pemberitaan kabar baik, tak hanya bagi orang-orang di kota Filipi, melainkan juga bagi para sesama tahanan dan para serdadu-serdadu, termasuk juga kepala penjara. Penderitaan itu menjadi jalan untuk memajukan pekerjaan Injil. Pengalaman penderitaan dan belenggu yang menjerat Paulus tak memudarkan komitmen pelayanannya, dan itu menjadi penggerak bagi saudara-saudara seiman untuk tak gentar bersaksi tentang firman Allah. Itulah sukacita sejati di balik penderitaan yang dialami, karena banyak orang yang percaya kepada Kristus. Meskipun Paulus harus merasakan kondisi yang tidak baik karena ia dipenjara, tetapi ia tetap terus untuk memberitakan Injil Kristus. Hidup atau mati, menderita atau bahagia, ia tetap bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, dalam kesaksiannya, ia juga mendorong bagi jemaat untuk makin maju dan bersuka cita di dalam iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita umat masa kini juga menghadapi penderitaan tersendiri. Penderitaan itu di satu sisi bisa mengecilkan hati dan melemahkan iman, sehingga yang muncul adalah perasaan bimbang, cemas karena beban hidup serta pergumulan yang ditanggung. Seperti misalnya pandemi COVID-19 yang belum usai dan yang tak hanya berdampak kepada fisik yang kelihatan, yang bisa dilihat secara kasat mata, namun juga yang melemahkan sistem imun dan mempengaruhi psikis. Tetapi di sisi lain, kita yang mau membuka hati untuk melihat dengan kacamata iman akan bersuka cita oleh karena karya dan penyertaan Tuhan. Marilah kita meneladan Paulus, entah baik atau tidak baik kondisinya, kiranya iman kita semakin dikokohkan. Pecah gesang derek Gusti, bingah sisah lelati kagem Gusti. Hidup atau mati ikut Tuhan, suka duka melayani untuk Tuhan. Selamat berjuang dan selamat menghayati masa Advent. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih juga atas kekuatan dan sukacita yang boleh kami rasakan sepanjang kami melewati hari pemberian-Mu. Sungguh Tuhan, penyertaan-Mu itu yang menguatkan kami dan menjadi sukacita sejati bagi hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam perjalanan peziarahan iman, juga manakala kami harus memikul beban kami masing-masing. Mampukanlah supaya kami senantiasa berharap kepadamu. Juga untuk membuka mata hati kami, melihat dengan kacamata iman, bahwa penyertaan-Mu selalu ada. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati bangsa kami, keluarga kami, juga saudara-saudari kami dalam segala pekerjaan, pelayanan, dan pergumulan yang dihadapi. Kiranya Engkau memberi kesehatan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang berbeban berat, penghiburan bagi yang sedang berduka. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.